Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bebe Haikal. Beh, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Thohir gitu, yang ditarget sebenarnya oleh Macron ini adalah soal Islam radikal. Ini juga senada dengan keterangan pers yang didapatkan dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Yang ditargetkan adalah, yang disoalkan adalah soal si Islam radikal ini. Karena menurut mereka sebenarnya Islam radikal juga menjadi permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia. Gimana, Beh? Itulah sebabnya, ini soal komunikasi. Lagi-lagi selalu. Di Indonesia juga terjadi, setelah ada reaksi, baru meralat. Bagaimana kalau umpamanya ke depan jangan terjadi lagi? Dan setelah terjadi, bukan perbaikan komunikasi untuk menjustifikasi yang telah lalu. Sebenarnya kita lihat, ini di masyarakat Indonesia udah nggak bisa kebendung. Bahwa Perancis identik dengan penghina Nabi, itu nggak terbendung. Ya, Charlie Hebdo itu udah berkali-kali udah nggak terbendung. Statement apapun yang dikeluarkan oleh si Macron ini nggak akan pernah bisa meredam. Benar-benar saya yang mengetahui berbagai ormas telah udah terhimbau oleh kami dengan surat-surat untuk mengecam tindakan ini. Satu-satunya jalan kalau umpamanya mau perbaikan adalah bubarkan Charlie Hebdo-nya sebagai biang kerok keresahan ini. Kebebasan pers, no. Kebebasan yang model apa gitu loh. Harusnya terbuka dong dunia. Nggak ada tuh seperti saya contohkan seluruh masyarakat dunia, presiden-presiden yang melakukan penghinaan. Ini bukan kebebasan, ini penghinaan. Kalau kita lakukan ini, itik-itik kita namanya mundur. Katanya saling menghargai, katanya ada Declaration of Human Rights, katanya saling menghormati. Ini bukan kebebasan. Prancis akan memicu peperangan besar kalau seandainya tidak dia lakukan tindakan perbaikan. Bebe, kalau melihat kenapa sih di wilayah Eropa gitu wajah Islam sering ditampilkan adalah Islam yang penuh kekerasan, kemudian terorisme. Tadi dikatakan juga oleh Mas Thohir, ini cara mungkin petinggi-petinggi negara sana untuk meraup dari suara-suara politik begitu, Bebe. Kenapa sasarannya justru ke Islam? Ya, karena ini paling kalau ini media yang paling cantik tuh ya ini gitu loh. Ya, ditampilkan media kan kita termasuk Mas Thohir kan orang sana, maksudnya lama tinggal di sana. Saya yang keliling Eropa, yang keliling Amerika pada waktu itu dilihat di situasi masyarakat juga nggak demikian. Jadi ini kegenitan media sana dalam merawat politik. Lagi-lagi Islam, kenapa paling seksi untuk diangkat? Begitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Okay. Tapi lagi-lagi ini juga ada message tertentu. Message-nya apa? Ketakutan atas jumlah imigran yang luar biasa meningkatnya. Inggris kalau kita lihat itu luar biasa imigrannya, bahkan pusat syariah dunia itu ada di London. Begitu juga terjadi di Perancis, nggak terbendung gitu loh. Karena nggak terbendung, bagaimana? Kan ada dua cara untuk menghancurkan satu ideologi. Satu, putuskan mata rantai dengan sejarahnya, caci maki saja para pembawanya. Yang kedua, berikan dia kebebasan yang besar. Ini akan rusak satu kebudayaan, satu ideologi, dan itu yang sedang dimainkan oleh mereka sang para pembenci agama ini. Oke, Mas Thohir. Mas, ya. Tadi kan sudah menjelaskan konstruksi peristiwanya ya. Ini terlepas misalnya ada tudingan soal politis dan lain sebagainya. Tapi suasana kebatinan umat muslim di sana gimana saat ini setelah peristiwa ini, Mas? Tidak bisa dipungkiri ya, kita terus waspada. Kita juga selalu dalam konteks WNI yang ada di Perancis, kita juga selalu berkoordinasi dengan KBRI di Paris untuk terus mengingatkan, menghimbau kepada umat Islam yang ada di Paris untuk waspada. Kemarin sempat ada penusukan juga akibat istilahnya gelombang-gelombang sentimen-sentimen anti-Islam itu, sempat ada penusukan di Paris yang membuat ada 2 korban yang terjadi penusukan di Paris itu. Cuman untuk Islam sendiri saya rasa mayoritas umat Islam di sini juga hidupnya dengan dengan cukup damai. Kita juga mendapatkan kesamaan hak dalam urusan-urusan administrasi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kesempatan di mana umat Islam juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Itu memang tidak bisa dipungkiri dan itu merupakan sebuah bagian daripada bernegara. Terkait dengan, saya ingin menjawab sedikit terkait dengan Haikal tadi terkait tentang kebebasan pers. Memang di Perancis ini menganut kebebasan pers yang total, bisa dikatakan total, dan
kebebasan untuk bahkan untuk blasphemy pun itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi memang ini apa istilahnya sikap Macron ini hanya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, kita bisa lihat ada sikap pemimpin negara yang istilahnya berusaha untuk mempertahankan istilahnya undang-undang yang ada di negara, sistem-sistem tata nilai yang dibangun berabad-abad di negara tersebut. Dan memang ini apa istilahnya menyinggung sekali umat Islam yang ada bahkan di seluruh dunia ya terkait ini. Cuman kita harus secara proporsional mengkritik hal ini secara proporsional. Tidak bisa kita melihatnya secara sepotong saja. Dan kalaupun memang harus ada istilahnya tuntutan atau kecaman dan lain sebagainya, itu memang harus melalui proses-proses dialog yang panjang antara umat Islam dan pemerintah Perancis sendiri, agar bagaimana kebebasan ini tidak menyinggung sebagian kelompok masyarakat. Oke, kalau bicara soal kebebasan itu kan tadi mungkin apa namanya ya, penjelasan atau setidaknya apa yang diketahui oleh Mas Thohir di sana soal kebebasan berpendapat. Tapi balik lagi soal kebebasan, nah dengan kondisi saat ini, Mas Thohir mungkin teman-teman atau dengan warga negara lainnya yang Islam di sana merasa nggak kebebasan untuk beraktivitas juga masih dijamin di kondisi atau di saat-saat seperti ini? Masih. Jadi masih banyak itu yang apa istilahnya orang-orang berjilbab di Paris, di Perancis secara umum itu masih banyak, dan mereka juga kalau untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan normal mereka juga kehidupannya biasa saja. Mungkin karena ada tensi akhir-akhir ini, mungkin kita cukup harus waspada, dan alhamdulillah ini juga ada lockdown ya, lockdown total. Semoga setelah lockdown ini tensi sudah mulai menurun, jadi kita bisa berdialog dengan kepala dingin, kita bisa mencairkan suasana agar bisa hidup berdampingan antara warga Muslim dan non-Muslim. Sejauh yang saya tahu, Muslim banyak juga umat-umat Islam yang berusaha untuk berdialog dengan istilahnya penduduk asli Perancis atau istilahnya orang-orang non-Muslim di Perancis atau pemerintah Perancis, untuk agar Islam ini bisa hidup berdampingan dengan sistem yang ada di Perancis itu sendiri. Mas Thohir, silakan. Kita diskusi ya. Sangat kontradiktif gitu loh. Diberikan kebebasan untuk kemudian hidup berdampingan. Ini kontradiktif. Karena itu kita bisa ngambil pelajaran. Dan jangan lupa, ini bukan kegiatan yang udah berabad-abad. Kan Perancis setelah lepas Turki Utsmani setelah lepas kuasa dari Turki Utsmani 1924 baru dia lakukan hal ini. Sebelumnya selalu nggak ada tuh kebebasan pers seperti itu, ya. Semua dikontrol kok pada waktu itu. Ketika Perancis mempopulerkan dansa-dansi antara wanita itu, Sultan Hamid II pada waktu protes langsung dan berhasil tuh ketika Islam masih sangat berjaya dan kekuatannya powerful di Perancis ya, di seluruh Eropa pada waktu itu ya. Jadi intinya yang saya mau sampaikan, kebebasan itu tidak bisa dilakukan. Harus ada kontrol. Juga sebagai pelajaran buat di negara kita. Harus ada kontrol dari pemerintah. Hidup berdampingan dengan damai. Caranya gimana? Ada wasit. Kebebasan itu membuat suasana nggak ada wasit. Kebebasan yang kebablasan di Perancis itu justru bukan menciptakan hidup berdampingan. Mbak B, tadi sempat dikatakan oleh Mas Thohir, kabarnya sudah ada upaya untuk komunikasi atau diskusi lintas agama tadi. Ya silakan, tapi tetap kita tuntut, ya kita menuntut bahwa tidak bisa yang namanya kebebasan itu mundur ke belakang. Di Indonesia sebebas-bebasnya ada undang-undang ITE kok, gitu loh. Itu bukan kemunduran, justru kemajuan. Dulu almarhum Presiden Pak Harto ada Departemen Penerangan kok yang mengawasi, justru itu kemajuan. Kebebasan itu ada kembali ke zaman purba. Oke, kalau menurut Mbak Be, jadi apa mungkin solusi yang bisa diberikan? Kan kasus seperti ini kan mungkin tidak hanya terjadi kali ini di Prancis begitu. Nah, kita melakukan tekanan. Senin kita akan melakukan tekanan. Lalu boykot akan terus terjadi agar mereka tuh berpikir, dan juga pada negara-negara lain berpikir.
kebebasan dalam hal penghinaan itu penistaan. Oke. Kebebasan itu berekspresi, seni silahkan. Menjunjung tinggi peradaban gitu loh. Kebebasan bugil. Oke. Itu bukan kebebasan. Maaf ya, kebebasan bugil itu bukan kebebasan. Itu namanya merendahkan derajat kemanusiaan. Baik, Dari Babe. dulu nggak pakai baju, jadi pakai baju. Begitu loh. Saya mau ke Mas Thohir. Mas Thohir, sadarkah Presiden Prancis atau pemerintah Prancis dengan banyaknya boykot yang terjadi, dengan banyaknya kecaman yang terjadi dari negara-negara lain? Iya, saya rasa pemerintah Perancis juga sadar dengan adanya boykot, adanya tekanan dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Namun saya tidak memahami apa istilahnya, saya belum terlalu paham apakah apa yang langkah yang akan pemerintah Perancis tempuh untuk terkait dengan boykot ini. Cuman yang ingin saya sampaikan sekarang adalah bahwasanya boykot itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada akar rumput di akar rumput. Jadi memang kalau kita tajuk hari ini apakah boykot picu Islamofobia, sebenarnya yang memicu itu bukan masalah boykotnya, karena ada masalah lain sebenarnya yang memicu apa istilahnya kalau kita sebut dengan Islamofobia. Jadi kayak kekerasan yang terjadi beberapa hari ini, beberapa hari terakhir ini. Jadi yang memicu? Jadi yang memicu, ya yang memicu apa, Mas? Yang memicu adalah kekerasan yang terjadi, misalnya kayak pembunuhan yang dianggap tidak beradab, kayak pemenggalan oleh kepada Samuel Paty yang dilakukan oleh Abdullah Anzarov itu, dan juga beberapa dan juga kasus Dinis yang baru kemarin lusa itu juga ikut istilahnya menyumbang sentimen anti-Islam yang ada di Perancis. Oke, baik, saya terakhir ke Babe Haikal. Babe, menyikapi hal seperti ini, gimana saran Babe kepada umat Muslim di Indonesia terutama? Protes kan sudah dilayangkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi dengan keras gitu. Ya. Tapi menyampaikan keberatan dengan koridor yang sesuai gitu loh, Be. Ya. Kita ikut dengan fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama telah menyampaikan untuk memboikot seluruh produk-produk yang terbit dari negara Perancis. Dan semoga ini diikuti oleh negara-negara lain. Mungkin sedikit ya yang sampai ke media lokal karena ada penguasaan satu media lah. Tetapi di Facebook, di Twitter, di Instagram itu ramai bahwa apapun yang terjadi di Indonesia itu bisa jadi trending topik. Kenapa? Karena salah satu pengguna internet terbesar dunia itu Indonesia. Nah, yang terjadi di Indonesia akan jadi trending dunia. Karena itu di Indonesia tetap terus suarakan boykot produk Prancis agar mereka tuh mendapat pelajaran, agar rakyat Prancis juga terbuka mata lebarnya, biar terbuka bahwa ini Macron ini memicu kerusuhan. Ya, kebebasan yang dia berikan seperti itu justru akan mencelakai dan mencederai kerukunan yang selama ini terjaga. Oke. Dan itu mesti disadari oleh rakyat Prancis agar apalah supaya Macron itu tidak lagi menjadi pemimpin di Prancis. Baik, Oke, baik, terima terima kasih kasih. banyak Babe Haikal, terima kasih banyak Mas Thohir. Kabarnya hari ini Ya. lockdown hari kedua ya. Ya. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Salam juga untuk WNI yang ada di sana. Oke, semoga sehat selalu Mas Thohir, Babe Haikal juga. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Bayu, terima kasih Pak Waalaikumsalam Cipta. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Bayu. Ya.